Welcome back. Ketemu lagi di MGS Gadget dan hari ini gue lagi dapat iPhone lagi dan terus iPhone ke iPhone lagi, berikutnya iPhone lagi dan iPhone terus. Nggak ada bosannya buat gue ngebahas tentang iPhone dan selalu ngebanding-bandingin kameranya si iPhone A ke B ke C ke D sampai ke Z dan ke XXXX ya. Dan hari ini gue dapat si iPhone 11 Pro. Seperti apa performanya di tahun 2023? Apakah rekomendasi atau enggak? Lo semua mesti wajib tahu apa aja ya. Sebenarnya sih gue paling males ya ngomongin soal desain si Apple. Gitu-gitu doang sih. Intinya gue nganggap ini HP penting apa enggak, butuh apa enggak, atau layak nggak dibeli, worth it nggak buat dibeli di tahun 2023. Langsung aja ke video pembahasannya. Skidaw, skidaw. Yuk mari kita simak yuk, bye-bye ya. Gua harap lu semua pada dengerin gua ya. Thank you banget ya. Thank you banget buat yang udah pada subscribe channel ini ya kan. Asik. Gitu dong, ganteng kan. Dan yang buat belum pada subscribe ya, gue minta tolong buat subscribe, gratis woy, subscribe gratis woy, gitu aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan aja. Dari body, dimensi, terus bahan yang dipakai, ini dari vibranium, apa uranium atau titanium ya kan. Mari kita bahas satu persatu. Dari mungkin networknya aja dulu, jaringannya. Dia itu ya jangan ngarep 5G ya. Di HP keluaran tahun berapa sih nih? Jadi keluar tahun berapa ya? Lupa dah gua. Tahun 2019, astaga. Ini keluar itu di bulan September tahun 2019. Artinya ini udah berjalan sekitar 3 tahunan gitu loh. Ya dipakai untuk zaman sekarang sih masih worth it aja ya. Hampir ke 4 tahun malah, dari 2019 ke 20, 21, 22, 23. Anjay, udah mau 5 tahun aja ya. Udah 4 tahun. 19, 20, 21, 22, 23. Lumayan uzur ya, tapi nggak apa-apa, masih powerful, tenang aja, gue bahas satu persatu. Oke, itu untuk dari launchingnya. Sekarang jaringannya ada di 4G ya, jangan ngarep 5G di sini. Terus abis itu dimensi layarnya ada di ukuran 144 ya, 144 kali 714 nih, sini 144 174, terus 8,1 mm tebelnya ya, kelihatan nggak sih? 8,1 ya tebelnya. Terus beratnya ini enteng banget. Ini mirip sama iPhone 11, tapi dimensinya lebih kecil dari iPhone 11 karena dia itu 5,8 inch. Kalau iPhone 11 itu kan 6,1 inch ya, artinya 3 inch lebih kecil dimensinya daripada si iPhone 11 yang pernah gua pakai waktu itu. Tapi jadi lebih compact aja sih, lebih enak, nyaman banget buat digenggam. Mungkin karena dimensinya ya. Ini kalau gue bilang mirip-mirip sama si iPhone 13 Pro kemarin ya, kecil cuman dia bebannya lebih gede daripada yang versi 12 ya, gitu aja. Terus untuk glassnya, kacanya, di kacanya ini dia pakai Gorilla Glass ya, cuman gue nggak tahu Corning Gorilla Glass berapa. Kalau Apple mah biasa seperti itu ya kan. Yang jelas ini udah diproteksi dari Corning Gorilla Glass, tapi ya agak-agak kesep ya, gue nggak tahu nih ini ori apa enggak sih. Ini begitu aja. Ini Corning Gorilla Glass depan dan belakang. Habis itu nano SIM ya kan, nano SIM di sini. Terus masih seperti dulunya masih IP68 juga sertifikasinya. Terus habis itu displaynya udah Super Retina XDR OLED. Nah, kecil-kecil gini dia udah pakai OLED loh, jangan salah. Soalnya versi 11 Pro ya. Ya lumayan lah, gonjreng ya. Gue demen itu kameranya sih, jujur kalau iPhone tuh kameranya gue demen. Apalagi kalau pada saat kita ngeliat langit gitu ya, video-video ngusut-ngusut langit gitu. Jadi lebih hidup aja, lebih berwarna gitu. Yuk lanjut lagi. Habis Super Retina XDR OLED udah, terusan SDR10 juga bisa, terusan Dolby Vision juga bisa. Terus kecerahan layarnya ada di 1200 nit ya. Terus ukuran layar itu yang gue bilang ada di 5,8. Terus abis itu resolusinya 1125 kali 2436 pixel ya. Terus kerapatan layarnya berapa cuy? Ada di 458 ppi. Layar kecil begini tapi ppi-nya sampai 458, gila. Ini detail banget, halus banget, sumpah halus banget. Tapi baterainya sih boros buat gua ya. Ini kok kayak ada alien ya. Terus untuk jeroannya, dia udah pakai iOS 16 yang gue pegang sekarang, karena begitu awal launching tuh dulu dia pakainya iOS 13, karena udah di upgrade dan terus upgrade, dia udah terakhir bisa mentok di 16.3. Terus Apple Bionic A13 nya juga nggak ketinggalan ya. Ini masih sama yang dipakai si iPhone 11 sebenarnya kan. Ya gitu-gitulah, sama mirip-mirip. 7 nanometer plus ya. Terus habis itu hexacore, Apple GPU-nya ada di 4 core ya kan. Terus habis itu varian Varian internalnya ada di 64.
Terus 256 sama 512 dan RAM-nya 4 GB. Sebenarnya versi antara 11, 11 Pro, terusan 11 Pro Max itu mereka mirip-mirip dikit, cuma bedanya tuh ada di bentuk kameranya aja sih. Kamera boba pertama seri 11 Pro ya, sama 11 Pro Max. Kalau yang 11 itu bobanya cuma 2 doang, ini bobanya udah 3 biji, kenyang-kenyang dulu, ya kan? Terus habis itu oke, kita lanjut ke kamera ya. Untuk kamera utama yang ada di 11 Pro Max, masing-masing setupnya itu sebenarnya ada di 12 megapiksel. Cuman aperture-nya aja beda-beda, sama ukuran kameranya aja yang beda-beda. Oke, contoh yang pertama, untuk kamera utama yang ada di 11 Pro ini, kamera utama ada di 12 megapiksel dengan aperture 1.8, ukuran kameranya di 26 mm ya. Itu fiturnya dual pixel. Terus abis itu PDAF, always juga udah ada. Terus kamera telefoto ada di 12 megapiksel juga. Nah, aperture-nya ada di 2.0 dan ukuran kameranya 52 mm. Itu untuk yang telefoto. Nah, fiturnya itu ada PDAF, always juga, terus 2 kali optical zoom. Oke, lanjut ke ultrawide. Ultrawide-nya juga sama, masih 12 megapiksel dan dia aperture-nya 2.4. Oke, terus ukuran kameranya 13 mm. Nah, fiturnya ya paling mentok Ace aja nih, nggak ada always-always-nya. Tapi tenang aja, walaupun udah always ya seperti biasa Apple gitu kan, dia selalu memberikan hasil di luar ekspektasi, dimana Ace-nya berasa kayak always gitu loh, ya kan? Terus lanjut ke kamera selfie yang ada di depan. Setupnya juga masih sama di 12 megapiksel, cuman aperture-nya ada di 2.2 dan ukuran kameranya ada di 23 mm. Ya, fiturnya ada SL, 3D, terusan Ace juga udah ada. Terus fiturnya paling ya SDR doang sih yang bisa dimanfaatin ya, dimaksimalin di iPhone 11 Pro gitu. Terus untuk baterainya sendiri, baterainya yang ada di versi 11 Pro ini mungkin agak sedikit mirip sama yang versi 11 biasa, dimana baterainya ada di 3046 mAh. Baterainya cuma 3000 doang, lu jangan ngarep lebih deh buat ini HP itu bisa awet ya kan. Ibaratnya bisa seharian dari pagi sampai siang ya dicas maksudnya bisa standby aja udah lumayan lah. SOT-nya antara 4 sampai 5 jam aja udah cukup ya kan. Ya, tetap gue bilang dari awal, ini tuh sahabat powerbank. Jadi jangan ngarap lebih buat baterainya awet 4K 30 fps 11 Pro. Awet 4K 60 fps 11 Pro. HD 30 fps ultra wide. HD 60 fps ultra wide. Yang gue dengar dari iPhone itu, walaupun iPhone versi 11 kameranya udah cukup ya, bagus aja sih, nggak bagus banget ya kan. Langitnya kelihatan biru, natural ya. Dan ini telefoto HD 60 fps. Kita coba zoom ya. Wah, ada orang lagi ngapain tuh. HD 60 fps kamera utama. Cakep kan? iPhone ya. HD 60 fps ya. Ini 4K 60 fps kamera utama. Kita zoom lagi. Lebih jernih ya. Lebih jernih kan? Tuh, torong kelihatan ya. Dan ini gue langsung ke gamesnya ya, PUBG, game favorit gue ya. Mungkin bukan game salah satu game yang paling berat ya di dalam dunia pergamingan untuk mobile, tapi nggak tahu kenapa game ini itu bisa jadi andalan gue pada saat tes HP gitu loh. Ya karena realistis aja, gue main ini tuh walaupun dikatakan enteng ya untuk sebagian orang, buat gue ini salah satu ngetes durability si prosesornya. Apakah sanggup nggak dia masih tahan main sejam 2 jam gitu. Soalnya gue kalau sekali main ya segituan, antara 1 jam 2 jam gitu. Dan memang kalau prosesor busuk nggak busuk aja gitu.
Itu kalau orang bener mati gua. Baterainya boros banget, panas banget. Gila. 41 derajat anjir. Betul, hari 41. Tapi tahan gue udah nyaman banget 42 deh. 45. Kagak. Mana tuh orang? Setan. Yuk berapa yuk berapa yuk. 428 tadi hampir 43 ya. Udah di belakang 44 anjir, gila. 449 ya. Pantesan panas banget. Udah ngeframe ya, padahal ini masih ngelawan bot ya, belum ngelawan orang. Oke, langsung gue bahas di kesimpulannya aja. HP ini worth it kah untuk dipakai di tahun 2023? Gue rasa masih lumayan worth it. Nggak jelek amat, nggak bagus-bagus banget juga. Ibaratnya ini standar B aja untuk lu pakai sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Karena apa? Ini tuh sebenarnya udah ujur ya. Tapi ada beberapa bagian yang nggak gue bisa bilang ini jelek. Bahkan bisa dikatakan bagus banget, terutama di kamera. Gue nggak tahu kenapa, resep aja mulai dari versi 11 ke 14 ya. Itu kameranya udah mulai gimana ya? Bisa diandalkan gitu loh. Yang versi 11 aja hasilnya masih bagus, apalagi versi yang baru-baru sekarang gitu loh. Jadi versi 11 bisa dikatakan ya, 11 series bisa dikatakan merupakan evolusi kamera dari iPhone yang mulai agak bagus, bukan yang terbaik ya, mulai agak bagus. Dan ini masih bisa gue andelin sebagai daily driver kalau untuk nge-shoot video gitu-gitu aja. Nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus juga, dan bukan yang terbaik di kelasnya gitu loh. Tapi bisa rekomendasi banget pada saat lu butuh kamera handphone yang kameranya bagus, prosesornya lumayan kencang, ya kan, terus baterainya ya sorry itu saya baterainya ini nggak awet juga, nggak boros juga, standar aja, tergantung lu makainya kayak gimana gitu loh, ya kan. Terus itu satu sisi yang gue suka dari iPhone 11 Pro, ya kan. Untuk sisi kedua, untuk game ringan ini masih playable sekali. Untuk game ringan ya, gue garis bawahi game ringan dalam artian PUBG itu gue udah nggak rekomendasiin lagi karena itu panas banget HP-nya ya, gue nggak nyaman banget ya kan. Terus layarnya juga kecil, terus habis itu baterainya jadi lebih boros ya kan. Jadi gue nggak ngerekomendasiin buat game-game berat. Game-game ringan kayak mainan loncat gitu ya kan, kayak Paul gitu juga bisa ya kan, masih enteng. Terus Subway Surfer juga masih bisa, apalagi kalau cuma buat kayak sosmedan, dia mah merem juga bisa kali, kayak mungkin buka-buka scroll IG, terusan mungkin balas chat WhatsApp, tele, Twitter, terus apalagi TikTok dan lain sebagainya macam ya kan, sosmed kayak gitu. Ini masih ketawa prosesornya sampai 3 tahun lagi ya. Mungkin untuk user-user cewek yang nggak terlalu penting masalah prosesor dan bodo amat gitu loh, mungkin iPhone 11 Pro bisa jadi pilihan mereka di saat budget mereka nggak bisa beli yang versi 12. Ya udah 11 Pro aja dibeli. Lagian pun ini untuk tangan wanita ini masih enak banget ya kan, masih enak banget, masih nyaman banget dipegang. Atau mungkin untuk cowok yang beli HP ini, mungkin cowok-cowok yang simple aja kali, simple aja, butuh kamera yang lumayan bagus, prosesor yang nggak terlalu ngebut banget, yang pokoknya intinya masih bisa dipakai lah ya. Buat game-game tipis mungkin oke, masih wajar. Tapi untuk hardcore gaming hardcore kayaknya gede gue gitu, makasih ya, dikasih gratis juga ogah gitu ibaratnya. Performa untuk game yang gede-gede itu busuk banget ya, gue nggak bisa katakan mulus, itu busuk banget. Kalau udah panas throttling, dan ini udah nggak nyaman banget sih. Itu aja pesan dari gue ya, gitu ya. Thank you buat lu semua yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir, udah dengerin bacotan gue, keluhan gue, sampai gue ngomong gak jelas juga udah lu dengerin ya. Ketika lu suka sama video-video kayak gue versi gue begini ya, lu subscribe aja ya kan, karena subscribe itu gratis sampai kiamat ya kan. Lu nggak perlu bayar, lu nggak perlu bayar pajak ya atau apalah ibaratnya begitu ya kan. Intinya lu nonton, lu subscribe, lu like, lu share ke teman-teman lu. Kalau video gue menghibur lu semuanya, gue terima kasih gitu ya kan. Thank you aja. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan di HP berikutnya. Yo, prepare your phone and happy watching. Don't forget to watching MDS Gadget. Bye bye. Bye. Wah, iPhone 11 Pro gue mah ya masih mikir-mikir lah ya. Tapi it's okay sih. Kalau dikasih gratis, siapa nolak? Munafik banget lu. Bye.